akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Itulah yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto pada saat debat Capres 2024 beberapa waktu yang lalu. Pak Prabowo ini berkomitmen akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Namun di sini saya tidak menemukan strategi seperti apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Republik ini. Perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena itu dalam visi misi kita hal-hal ini ditaruh di paling atas. Tetapi kita harus arif, kita harus dewasa, dan kita tidak boleh munafik. Pemimpin itu ingarso sung telodo, harus memberi contoh. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tidak menjelaskan secara rinci, secara gamblang seperti apa strategi-strategi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar Pranowo, Capres nomor 3. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat, ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik, sehingga pada saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Data ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Dan ini ekuivalen kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27.000. Terbayangkan oleh kita, edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Koruptor akan dipenjarakan di Nusa Kambangan. Kita tahu ya, Nusa Kambangan ini sebuah pulau yang terisolir ya di wilayah Cilacap, Jawa Tengah, yang di dalamnya banyak terdapat lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan ini isinya adalah para penjahat kelas kakap atau terpidana kelas kakap, yang jika para koruptor ini dibawa ke Nusa Kambangan, dipenjarakan di Nusa Kambangan, ini bisa menjadi efek jera bagi para koruptor. Karena kita tahu ya, hukuman para koruptor saat ini tidak membuat mereka menjadi takut. Karena beberapa media mainstream pernah memberitakan banyak para pelaku korupsi atau penjahat koruptor ini masih bisa menikmati fasilitas enak di dalam penjara. Mereka masih bisa enak-enakan menikmati fasilitas yang mestinya tidak mereka dapatkan, sehingga ini tidak membuat mereka jera. Tapi apabila para koruptor ini diseret ke Nusa Kambangan, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi efek jera bagi para koruptor.
Terlebih-lebih calon wakilnya yaitu Profesor Mahfud MD pernah juga mendesak DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para terpidana korupsi. Ini juga bisa menjadi salah satu strategi jitu untuk membuat efek jerah kepada para koruptor. Kita tahu ya, koruptor ini adalah musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Sehingga jika ini dibiarkan merajalela di Republik ini, negara ini tidak akan maju. Dan sehebat apapun program dibuat oleh pemerintah, jika para koruptor ini dibiarkan berpetualang, dibiarkan merajalela, ini justru akan dijadikan sebagai celah baru bagi para koruptor untuk maling, merampok, mencopet uang rakyat melalui program-program yang dibuat oleh pemerintah itu. Karena kita tahu ya, tindak kejahatan korupsi atau para koruptor ini menggunakan celah program-program pemerintah untuk menggarong, mencuri atau merampok uang rakyat.